ganti. Udah itu aja. Berarti kalau seperti ini nggak usah ganti timer, nggak usah ganti defrost ya. Gantinya barang yang kayak gininya ya. Apa nih bang? Namanya adalah termistor kulkas. Oke. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Andri Tatum. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisinya sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan berikan sebuah edukasi, sebuah ilmu sama teman-teman. Sebenarnya ini pertanyaan yang umum ya. Pertanyaan umum, namun ada saja ya follower saya yang masih bingung ya. Follower saya masih bingung, masih rancu, masih nggak tahu, dan masih terus aja ditanyakan di dalam sesi tanya jawab ya. Di dalam grup ini ada sesi tanya jawab, kemudian teman-teman ada aja yang bertanya, dan pertanyaan kembar semuanya bang. Apa itu? Kulkas 2 pintu ya. Kulkas 2 pintu, atasnya dingin, bawah nggak dingin ya. Tolong teman-teman sambil dicatat ya. Kulkas 2 pintu, atas dingin, bawah nggak dingin. Apa yang harus dilakukan? Silahkan teman-teman diperhatikan ya. Tunggu. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman untuk mendapatkan informasi gratis berikutnya. Ya. Informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andri Tatum di mana? Nih bang. Ketika di Google Map Andri Tatum, ketika di Google Map Andri Tatum, kita ngasih garansi hingga setengah tahun. Kemudian kategori Magicom, kategori setrika, kategori kompor kita servis secara gratis tanpa dipungut biaya ya. Bayarnya pakai 2. Oke, kita lanjut. Apa tadi bang? Kulkas bang ya. Kulkas 2 pintu, atas dingin, bawah nggak dingin ya. Kulkas 2 pintu Anda, atas dingin, bawah nggak dingin. Informasi buat Anda, ini bukan masalah freon Anda yang rusak. Oke? Bukan masalah freon Anda yang rusak. Paham ya? Silahkan dicatat, ini bukan masalah freon. Kalau kulkas Anda atasnya dingin, bawahnya nggak dingin, ini bukan masalah freon Anda yang rusak. Oke? Lalu apa Mas Andre? Mesin? Bukan. Ini juga bukan masalah mesin Anda yang rusak. Nah, ini namanya mesin nih bang. Ini namanya mesin atau kompresor ya. Banyak sekali teman-teman bilang kalau kulkasnya nggak dingin, bawahnya nggak dingin, freonnya habis. Ada juga yang bilang kompresornya sudah tidak bekerja dengan maksimal. No, itu bukan masalah freon ya. Bukan masalah freon, juga bukan masalah mesin. Mesin Anda dalam kondisi yang sehat. Mesin Anda dalam kondisi yang sehat, freon Anda pun dalam kondisi yang 100%. Oke. Bisa dipahami teman-teman ya. Saya akan ajarkan Anda step by step. Step by step. Step 1 sampai step terakhir untuk Anda mengerjakan kasus ini secara mandiri. Walaupun Anda seorang mama pun, walaupun Anda seorang awam pun, Anda bisa mengerjakan kasus ini secara sendirian. Silahkan dicatat, silahkan direkam pada saat saya berbicara, biar teman-teman yang punya kasus serupa ya, atau teman-teman yang punya kasus kulkas atas dingin, bawah nggak dingin, bisa mengerjakan dengan sempurna. Oke, paham teman ya? Poin pertama, kalau Anda ketemu dengan kasus kulkas 2 pintu, atas dingin, bawah nggak dingin, Anda cabut dulu colokannya. Poin pertama, Anda cabut dulu colokannya, dicabut ya, dicabut dulu colokannya. Kemudian, saya jelaskan pelan-pelan sama teman-teman ya. Anda kipasin ruang atas selama 2 jam ya. Kipasin ruang atas selama 2 jam. Dikipasin. Ini ruang atas, ini ruang bawah. Oke. Dikipasin ruang atas selama 2 jam. Dikipasin ruang atas selama 2 jam ya. Kipasin terus selama 2 jam. Intinya adalah tujuan kita mengipasin ruang atas selama 2 jam agar nanti di sini kan ada apa nih Bang? Ada batu es ya. Nanti batu esnya pada rontok. Kemudian apa yang dilakukan setelah 2 jam tersebut? Nanti di jam ketiga atau lewat dari 2 jam, Anda buka baut ini, buka baut itu ya. Intinya yang berhubungan dengan baut atau yang berhubungan dengan sekrup Anda buka. Kemudian Anda tarik seperti ini, tarik seperti ini, ditarik ya, ditarik seperti ini, tarik seperti ini. Ada pertanyaan seperti ini, Mas Andre, sudah saya kipasin selama 2 jam. Namun tetap aja pada saat ditarik ya, pada saat ditarik seperti ini berat. Ini jangan sekali-kali Anda paksa, oke? Kalau misalnya pada saat Anda narik seperti ini, kemudian dia berat,
kemudian dia berat ya, ini jangan Anda paksa. Kenapa? Kalau Anda paksa nanti ini bisa pecah. Nih Bang, nih styrofoam ini bisa pecah teman-teman ya. Styrofoam ini bisa pecah nih. Styrofoam atau pelindungnya nih, pelindung buat batu esnya ini bisa pecah. Kalau ininya pecah nanti kulkas Anda tidak bisa bekerja dengan optimal atau tidak bisa bekerja dengan maksimal. Jadi jangan dipaksa. Lalu gimana Mas Andre? Kalau misalnya berat, ada dua pilihan yang harus Anda lakukan. Pertama, Anda bisa tambah lagi 2 jam untuk ngipasin batu es ini, atau yang kedua, Anda diamkan kulkasnya selama 24 jam. Oke? Jadi gini maksudnya Bang. Anda buka pintunya, buka pintu atas ya. Buka pintu atas, kemudian ada cabut colokannya dan Anda diamkan selama 24 jam. Tujuannya untuk merontokkan ya. Merontokkan batu es yang ada di dalam sini. Biar rontok dia, biar jatuh ke bawah selama 24 jam udah pasti rontok ya. Nanti di jam ke-25 baru Anda bongkar. Oke? Seperti ini bongkar. Nah, ini step pertama yang Anda lakukan. Kalau ketemu dan kasus kulkas 2 pintu atas dingin, bawah nggak dingin. Semoga teman-teman dapat gambaran ya. Dan tolong dicatat biar teman-teman nggak follower saya ini ya, khusus follower saya, biar teman-teman nggak menanyakan hal ini berulang-ulang ya. Menanyakan hal ini berulang-ulang. Mas, kulkas saya atas dingin, bawah nggak dingin. Mas, kulkas saya bawah kurang dingin. Mas, kulkas saya beku. Mas, kulkas saya nggak dingin sama sekali, tapi atasnya ada pembekuan. Nah, itu pertanyaan yang satu jawaban sebenarnya teman-teman. Sistem defrost nih. Selanjutnya, kalau misalnya udah Anda lakukan seperti ini, langkah kedua yang Anda lakukan di sini nih, ya. Di sini nih, di area sini Anda siramin. Disiramin dengan menggunakan air panas ya. Sor. Disiramin pakai air panas, air mendidih, air panas. Intinya air panas. Kenapa Mas Andre? Tujuan dari Anda ngiramin pakai air panas adalah untuk merontokkan ya. Merontokkan sisa-sisa batu es, merontokkan sisa-sisa kembang es yang nempel di dalam sini. Oke, satu itu. Yang kedua, untuk membersihkan jalur di sini nih. Untuk membersihkan jalur sini nih. Nih. Di sini ada jalur teman-teman ya. Untuk membersihkan jalur sini nih. Ini sini ada jalur ya. Jalur ini nanti akan bersih dengan menggunakan bantuan air panas. Nanti kotoran-kotoran ini ya, kotoran-kotoran atau batu es ini akan keluar dari sini nih, ya. Akan keluar dari sini dan ini hukumnya wajib, ya. Dan ini hukumnya wajib. Maksudnya apa Mas Andre? Wajib Anda kerjakan. Kalau di bengkel kami namanya SOP. Ya, ini wajib dikerjakan pada setiap pengerjaan kulkas 2 pintu, ya. Jadi ininya harus bersih, ya. Harus bersih dan harus keluar air. Ini wajib keluar air. Kalau misalnya pada saat Anda melakukan hal tersebut masih juga nggak keluar-keluar air Mas Andre. Airnya nggak keluar-keluar. Padahal udah saya kasih air panas 2 ember misalnya. Tetap aja harus keluar. Harus keluar. Kalau misalnya masih berat Anda dalam melakukan proses ini, Anda sodok. Anda sodok dengan menggunakan kabel, ya. Kalau misalnya masih berat, Anda sodok. Anda sodok terus dengan menggunakan kabel. Intinya wajib keluar, ya. Dengan kabel secukupnya Anda sodok. Sodok terus dengan menggunakan kabel. Oke, keluar. Nah, sudah keluar ya. Langkah selanjutnya apa Mas Andre kalau sudah keluar? Kalau sudah keluar, baru Anda ganti ketiga barang ini. Perhatikan baik-baik teman ya, tolong direkam. Tolong direkam buat teman-teman yang punya kasus kulkas 2 pintu. Kulkas 2 pintu kurang lebih 3 tahun lah. 3 tahun, 2 tahun lebih dia pasti bakal berulah seperti ini. Pasti bakal nakal. Nakal apa Bang? Bakal apa? Bakal bandel. Bakal apa nih? Bakal sakit ya ibaratnya ya. 2 tahun, 3 tahun pasti bakal mengalami kasus ini teman-teman. Kalau kulkas Anda udah umur 2 tahun dari beli ya. 2 tahun, 3 tahun pasti bakal sakit. Ya, sakitnya seperti ini. Nih. Baru setelah Anda lakukan proses pembersihan tadi, Anda baru ganti barang ini. Nah, bisa di screenshot teman ya. Silahkan di screenshot buat teman-teman yang nggak paham nih. Baru Anda ganti barang satu nih. Nah, bisa di screenshot ya. Bisa di screenshot, silahkan di screenshot. Ini namanya apa? Namanya adalah defrost. Defrost. Ini nih. Ini namanya adalah defrost. Oke, apa ini defrost? Saya sekali ngasih tahu sama Anda fungsi dari defrost ini. Defrost ini adalah sebuah alat yang fungsinya adalah untuk mengaktifkan heater. Untuk mengaktifkan heater, ya, heater ini nanti akan mencairkan batu es yang ada di dalam sini, ya. Ya. Batu es yang dalam sini akan dicairkan oleh namanya heater. Heaternya dari sini nih. Di paling bawah, di bawahnya ya. Di bawahnya sono, di bawah ada heater. Nah, heater itu nanti akan panas. Akan panas dan mencairkan batu es yang nongol di sini.
Kejadian kulkas Anda rusak adalah ini nggak mau aktif ya. Sudah waktunya heater, sudah waktunya panas, tapi ini nggak mau merintah. Oke, tapi ini nggak merintah. Otomatis ngeblok terjadi ya. Pengeblokan apa namanya itu ya. Pengeblokan terjadi, otomatis angin akan terhambat. Ya, kegambar ya. Angin akan terhambat, yang tadinya harusnya ke atas dan ke bawah, dia cuma ke atas doang. Lama-lama juga kalau dibiarin, atasnya juga lama-lama hilang. Dinginnya hilang. Nah, paham ya? Ini fungsi dari defrost. Jadi Anda ganti barang ini satu ya. Defrost. Kemudian kedua, nih. Ini apa namanya nih? Nama bisa di screenshot teman ya, silakan di screenshot. Ini namanya adalah fuse ya. Ini bisa Anda cari di area sini ya. Cari aja area sini nih. Namanya adalah fuse. Alat ini berfungsi untuk mengaktifkan sistem menghubungkan listrik ketemu dengan heater. Kalau alat ini rusak, otomatis heater tidak bisa bekerja ya. Heater tidak bisa bekerja, dan kalau alat ini basah, alat ini berair, nanti ini bisa kerja terus ya. Nanti ini bisa kerja terus dan itu akan mengakibatkan kulkas Anda rusak ya. Jadi ganti defrost. Kemudian ganti alat kedua namanya fuse. Paham ya teman ya? Bisa di screenshot nih buat teman-teman yang ingin belajar. Defrost sama fuse. Sudah ya? Sudah diganti defrost, sudah diganti fuse, dan Anda ganti satu barang lagi. Terakhir, Anda ganti satu barang lagi. Nih. Namanya adalah timer. Kita bongkar sini, Bang. Timer. Informasi juga buat teman-teman, kita sudah membuka pendaftaran untuk kelas online Andre Tatum. Apa itu kelas online? Nanti dia akan belajar lebih dalam. Kita bongkar habis tentang kulkas, ya. Kita bongkar habis tentang kulkas, bongkar habis tentang mesin cuci, dan bongkar habis tentang ini bang, tentang modul, ya. Mesin cuci sama modul. Kita akan bongkar habis buat teman-teman yang ingin belajar. Ini hanya untuk Anda yang benar-benar serius, ingin memperdalam ilmu kulkas, ilmu mesin cuci, atau Anda yang ingin servis secara mandiri, atau Anda ingin misalnya ada tukang mesin cuci ya, atau tukang TV, Anda ingin bergelut di dunia apa nih bang? Dunia kulkas, apa tukang pompa ingin bergelut di dunia kulkas, Anda bisa ikut ya. Ikut, nanti akan live streaming sama Andre Tatum. Kita akan tanya jawab ya di dalam grup tertutup Andre Tatum. Oke. Selanjutnya poin ketiga, kita ganti barang ini. Nah nih, kita bongkar sini satu. Selanjutnya Anda ganti barang ini nih. Nah, ini kata nggak bang? Nih, ganti barang ini temen nih. Nah nih, namanya adalah, saya bongkar aja bang, biar teman-teman paham ya. Nah, Anda ganti barang ini nih. Namanya apa? Namanya adalah timer ya. Namanya timer. Apa itu timer pesantren? Timer ini sesuai dengan namanya, timer waktu ya. Dia fungsinya adalah untuk mengatur waktu kompresor hidup, mengatur waktu elemen hidup. Kalau kompresornya hidup, dia akan berputar. Kalau kompresornya mati, dia juga akan berputar. Dan untuk heater, dia akan mati pada saat defrost bergabung ya. Ribet lah saya jelasnya Manda ya. Intinya timer ya. Timer ini ada ganti. Defrost, fuse, dan timer. Cara masangnya sederhana banget nih bang. Nah, masanya tinggal gini nih, soket ya. Kalau versi soket seperti ini, tet. Nah, seperti ini. Seperti ini, tet ya. Kebolak-balik nggak bisa dia. Nah, kalau kebolak-balik nggak bisa dia ya. Nah, nih. Kalau kebolak nggak bisa, kebalik nggak bisa. Oke? Dia nggak bisa bolak-balik. Dia harus searah seperti ini ya. Tapi buat teman-teman yang bingung, saya takutnya salah Mas Andre pada saat saya bongkar. Nah, kalau Anda takut, Anda bisa foto. Anda punya foto pada saat sebelum ada bongkar, foto cekrek. Otomatis nanti pada saat masang Anda nggak bakal bingung bang ya. Anda nggak bakal lupa. Nah, Anda nggak bakal bingung, Anda bakal lupa. Oke? Selanjutnya apaan nih? Silahkan di share ya. Kita pasang seperti ini. Silahkan di share ke teman-teman lain agar semakin banyak lagi orang yang bisa belajar ya. Andre Tatum, bantuan untuk hemat. Intinya Anda masang seperti semula ya.
Oke, ada pertanyaan seperti ini. Mas Andres, pada saat saya membongkar Mas Andre ya. Pada saat saya membongkar barang ini nih. Yang di atas kan Mas Andre bilang diganti defrost, diganti fuse. Namun pada saat saya bongkar ini Mas Andre, pada saat bongkar seperti ini, nah, nggak ada kayak gini Mas Andre nih, nggak ada defrostnya ya. Tidak ada defrostnya. Tapi yang kelihatan malah barang kayak gini nih. Warnanya putih kayak kapur ya. Warnanya putih kayak kapur, bukan seperti ini Mas Andre. Nah, ini namanya defrost ya, tapi pada saat saya suruh Anda nyari defrost kagak ketemu. Ketemunya kayak ginian nih. Nah, ini namanya adalah termistor. Kalau nggak ketemu defrostnya, Anda tinggal ganti barang ini ya. Termistor. Biasanya termistor nempelnya sini nih. Nah, sini nih ya. Nempel di sini, dapat Bang? Nempel di sini atau di sini ya, atau juga bisa di sini. Ya, intinya Anda cari barang yang kayak kapur ya. Barang seperti ini yang kayak kapur, Anda ganti. Udah itu aja. Berarti kalau seperti ini nggak usah ganti timer, nggak usah ganti defrost ya. Gantinya barang yang kayak gininya ya. Apa nih Bang? Namanya adalah termistor kulkas. Semoga Anda catat ya. Semoga teman-teman catat apa yang saya sampaikan. Oke?